Beras dibiarkan membusuk di DKI. Apakah Anies terlibat? KPK apakah tidak mau mencium bau busuk itu? Sekali lagi saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka, ya, karena masih dalam proses penyelidikan. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut, ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Jadi mau siapapun itu pelakunya, entah itu dari kubu pemerintah ataupun itu dari kubu oposisi, kalau memang dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi, ya harus ditindak secara tegas. Jadi kalau sekelas Menteri Sosial saja bisa dihukum karena terjerat kasus korupsi bansos, maka seharusnya pelaku lainnya juga bisa dihukum jika memang dia ini terbukti bersalah. Ya, termasuk pelaku kasus dugaan korupsi bansos DKI Jakarta pada tahun 2020 ini, yang mana kasus tersebut diduga dilakukan di era Anies Baswedan. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, nilainya mencapai 2,85 triliun rupiah. Dan itu semuanya adalah uang yang berasal dari pajak rakyat. Kembali ke masalah Anies Baswedan. Terlalu banyak masalah yang muncul pada saat dia berkuasa di Balai Kota DKI Jakarta selama 5 tahun, 2017 sampai 2022. Korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang diindikasikan merugikan negara 2,85 triliun. Kemudian dana bansos seperti ini. Nah, kalau melihat rekam jejak seperti ini, pantaskah orang seperti ini menjadi pemimpin? Yang membuat negara ini sulit maju-maju adalah tindakan korupsi. Kenapa perilaku korupsi ini bisa tumbuh subur sejak di era Soeharto? Apakah memang banyak orang yang sudah terlahir sebagai mental koruptor? Ataukah mental koruptor itu sudah tumbuh bahkan sebelum era Soeharto, era company begitu? Dan apakah ini harus dipelihara terus? Dan slogan-slogan pemberantasan korupsi sampai saat ini masih sekedar slogan semata. Dulu banyak yang berkampanye tentang pemberantasan korupsi sampai-sampai berkata katakan tidak padahal korupsi. Nah, lahirnya KPK yang diharapkan sebagai lembaga yang bisa menggerus korupsi, ternyata sampai sekarang ini tindakan korupsi masih tetap ramai dan sebagian para koruptor ketahuan itu masih tetap tersenyum seperti nggak ada kesalahan yang dilakukannya. Tindakan korupsi itu telah melahirkan berbagai studi analisis. Ini demi bisa menemukan solusi agar korupsi tidak lagi menjadi kebiasaan di negeri ini. Tapi bagi koruptor, studi analisis itu sepertinya untuk dijadikan masukan agar bisa dengan gampang lolos dari jeratan hukum berapapun jumlah korupsi yang sudah dirampoknya. Mungkin dari sinilah para koruptor itu makin licik dan makin punya taring sampai kapanpun. Coba perhatikan, ada berapa banyak koruptor yang hanya dipenjara cuma sekitar 2 tahun, lalu sesudah itu ia bebas dan masih tetap kaya. KPK kesannya hanya sebuah lembaga yang jadi rebutan adu kuasa, sehingga ada banyak orang yang menilai KPK bisa menjadi alat politik semata atau lembaga yang diperebutkan untuk adu kepentingan. Bahkan ada yang mencibir KPK bahwa KPK tidak akan pernah mampu mengungkap kasus-kasus besar loh. Dan ketika ada dugaan korupsi di DKI yang diduga melibatkan Anies, karena sebagai gubernur DKI saat itu, KPK pun seperti mengalami kebuntuan. Jika sudah akan mengarah kepada Anies, KPK seperti mingkem, berusaha untuk tidak tahu apa-apa. Apakah benar seperti itu? Ya, Anies pernah diperiksa KPK soal Formula E tahun lalu. Namun perkembangan kasus ini pun seperti ditelan bumi. Nggak ada kabar selanjutnya soal Formula E. Ya, apakah benar Anies terlibat atau terlibat tapi nggak sendiri? Atau lebih baik dibiarkan bagaikan angin lalu saja? Lalu kini ada temuan beras rusak yang jumlahnya begitu banyak loh. Kabarnya beras itu disimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulau Gadung. Jika memang benar adanya, bukankah KPK harusnya sudah bisa berkoordinasi dengan hasil temuan ini kan? Tapi kabarnya lagi-lagi KPK menunggu laporan. Apakah lagi-lagi ini ada kaitannya dengan kepentingan politik lagi? Padahal kalau sudah ada temuan, ini bisa langsung segera investigasi. Cukup simple. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah KPK adalah lembaga yang benar-benar untuk memberantas korupsi atau hanya sekedar namanya aja? Jadi ketika ada kecurigaan yang seharusnya diteliti, apakah KPK masih harus mengambang? Apakah ini sikap-sikap kehati-hatian? Padahal kalau diinvestigasi malah lebih jelas dan menghilangkan keraguan dan dugaan-dugaan.
Tahun 2020, COVID sangat memukul banyak sektor dan karena itulah pemerintah menggelontorkan bantuan langsung kepada masyarakat. Tapi tentu tidak gampang mengkoordinasikan hal itu. Terlebih lagi di DKI, gubernurnya saat itu adalah figur yang memang tidak cakap bekerja, hanya sibuk pencitraan dengan memanfaatkan situasi. Mungkin pengawasan Anies sepertinya lemah atau memang karena tak bisa bekerja sehingga nggak tahu bagaimana cara membahagiakan warga Jakarta yang lagi kena musibah COVID. Atau mungkin secara tidak langsung Anies tahu semua hal ini tapi pura